Selamat sore Kak, perkenalkan nama saya Cynthia Genya Audi Nenggolan, saya dari program studi sistem informasi dengan NIM 1225035. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari kode program saya yang sudah saya buat melalui soal ITS yang diulang. Nah, di sini terdapat soalnya. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu dari soalnya. M01 Warehouse Basic System atau Simple Version. Sebuah toko kecil mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem digital sederhana. Selama ini, pegawai sering mengalami masalah seperti lupa mencatat barang masuk, salah menghitung stok, kemudian kesulitan mengetahui stok saat ini. Nah, kita diminta untuk membuat program sederhana berbasis command line atau C language untuk membantu pencatatan barang di gudang. Nah, program ini nantinya akan membaca input dari standar input dan menghasilkan output sesuai aturan. Nah, ketentuan umumnya adalah yang pertama, program akan membaca input hingga menemukan triple dash. Kemudian yang kedua, setiap perintah dipisahkan dengan simbol pagar. Kemudian sistemnya tidak perlu menangani error kompleks. Selanjutnya cukup mengabaikan input yang salah. Dan yang terakhir tidak boleh berhenti sebelum triple dash. Nah, tugas yang pertama yaitu menambahkan barang. Gudang menerima barang baru setiap hari. Setiap barang yang datang harus dicatat ke dalam sistem. Nah, format perintahnya add pagar ID, pagar name, pagar quantity, pagar price, kemudian nanti kita akan menginput print. Nah, narasi soalnya adalah seorang pegawai gudang mencatat barang yang masuk setiap harinya. Namun, karena sistem sebelumnya manual, data sering hilang. Nah, sekarang, setiap barang yang datang akan dimasukkan ke sistem menggunakan perintah add. Nah, setiap barang memiliki ID unik, 6 barang, jumlah barang, dan yang terakhir itu harga barang. Nah, ketika perintah print dipanggil, sistem ini harus menampilkan seluruh barang yang sudah dicatat. Aturannya, add menambahkan barang baru, tidak perlu validasi duplikasi, atau anggap semua ID unik. Dan yang ketiga, print menampilkan semua data sesuai urutan input. Nah, nantinya di sini kita contoh outputnya itu yaitu ID dengan garis name, garis quantity, garis price. Nah, kemudian juga di sini nanti kita akan menginput seperti pada soal berikut dan outputnya juga seperti pada soal berikut. Nah, kemudian di sini saya akan membacakan soal untuk tas 02, yaitu mengubah stok barang. Nah, di sini setelah sistem berjalan, pegawai mulai melakukan transaksi keluar dan masuk barangnya. Format perintahnya yaitu out pagar ID, pagar quantity, kemudian in pagar ID, pagar quantity. Nah, untuk narasi soalnya, barang di gudang tidak hanya masuk, tetapi juga keluar karena penjualannya. Kadang juga ada penambahan stok kembali. Nah, kemudian pegawai ingin mengurangi stok saat barang keluar yaitu out, menambah stok saat barang masuk kembali in. Namun, sistem ini sederhana. Jika ID tidak ditemukan, maka diabaikan. Nah, jika quantity sama dengan 0, maka diabaikan juga. Nah, aturannya yaitu sama, out mengurangi stok, in menambah stok, tidak perlu cek stok negatif atau anggap inputnya valid begitu. Kemudian nanti kita di sini akan mendapat input dan outputnya seperti pada soal berikut. Nah, sini saya akan membacakan soal yang untuk tes 33, yaitu melihat detail barang. Pemilik toko ingin melihat detail satu barang saja, bukan seluruh datanya. Format perintahnya yaitu detail pagar ID. Nah, untuk narasi soalnya, karena jumlah barang mulai banyak, pemilik toko ingin mengecek satu barang tertentu. Ketika perintah detail dipanggil, yang ditampilkan itu hanya barang dengan ID tersebut gitu. Jika barang tidak ditemukan, tidak perlu menampilkan apa-apa. Untuk aturannya, tampilkan hanya satu barang. Format sama seperti print. Jika tidak ada, maka hasilnya akan kosong. Nah, di sini juga kita akan menerima input dan outputnya seperti pada soal berikut. Kemudian di sini akan masuk ke programnya. Program ini juga tadi sudah saya perbaiki setelah submit tugasnya. Nah, di program ini dimulai dengan 3 library utama, yaitu stdio.h, include stdio.h, include string.h, dan yang terakhir itu include stdlib.h. Nah, untuk library stdio.h ini digunakan untuk fungsi input dan output, seperti printf dan fget.
string.tiny digunakan untuk operasi pada string seperti strcmp, strcpy, dan strstock. Nah, kemudian untuk library stdlib.tiny digunakan untuk konversi tipe data seperti add-on untuk menambahkan string menjadi integer dan add-off untuk mengubah string menjadi double. Nah, selain itu di sini juga terdapat define max 100, di mana ini berfungsi untuk menentukan kapasitas maksimum array yang akan digunakan untuk menyimpan data barang, yaitu sebanyak 100 item gitu. Kemudian program ini juga mendefinisikan sebuah struktur data menggunakan type def struct dengan nama item. Nah, struktur ini berfungsi untuk mempresentasikan satu data barang yang terdiri dari 4 atribut, di mana yaitu atributnya ID yang bertipe data karakter atau char dengan panjangnya maksimal 20, kemudian name dengan tipe data char atau karakter dengan panjang maksimal 50, quantity dengan tipe data integer, dan yang terakhir itu price dengan tipe data double. Nah, dengan menggunakan struct ini, setiap data barang menjadi lebih terorganisir nantinya, karena semua atributnya berada dalam satu kesatuan. Nah, kemudian program ini juga mendeklarasikan dua variabel global, yaitu items dan count. Nah, variabel items ini merupakan array dari struct item dengan ukuran maksimum itu 100 yang berfungsi untuk menyimpan seluruh data barang-barang tersebut. Nah, sedangkan variabel count digunakan untuk mencatat jumlah data barang yang sudah tersimpan di dalam array itu. Nah, nilai awal count adalah 0, yang berarti belum ada data barang yang dimasukkan. Nah, kemudian program ini juga mempunyai sebuah fungsi bernama findItem yang menerima parameter berupa pointer ke string.id. Fungsi ini digunakan untuk mencari indeks suatu barang di dalam array berdasarkan ID-nya. Nah, di dalam fungsi ini terdapat perulangan for yang dimulai dari indeks 0 hingga count min 1. Pada setiap literasi, program membandingkan items dengan array i.id dengan ID yang dicari menggunakan fungsi strcmp. Nah, jika hasilnya sama, maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai indeks i. Namun, jika seluruh data sudah dicek dan tidak ditemukan kecocokan, maka fungsi akan mengembalikan nilai min satunya sebagai tanda bahwa barang tidak ditemukan. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi utama main, yaitu fungsi utama main. Program ini mendeklarasikan sebuah variabel input berupa array karakter dengan ukuran 100. Variabel ini digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Nah, kemudian program menjalankan perulangan tak hingga menggunakan while 1, yang berarti program akan terus berjalan sampai ada kondisi yang menghentikannya. Nah, di dalam perulangan ini, program membaca input dari pengguna menggunakan fungsi fgets. Nah, fungsi ini membaca satu baris input termasuk spasi hingga karakter new line. Nah, setelah itu program menghapus karakter new line atau garis miring n itu menggunakan input strcspn dalam kurung input, garis miring n sama dengan 0. Fungsi strcspn ini digunakan untuk mencari posisi karakter new line dalam string. Kemudian karakter tersebut diganti dengan null terminator agar string menjadi bersih dan mudah diproses. Nah, selanjutnya
Program memeriksa apakah input yang dimasukkan adalah triple dash. Jika iya, maka program akan keluar dari perulangan dengan menggunakan break, yang berarti program akan berhenti dijalankan. Nah, jika tidak, maka input akan diproses lebih lanjut. Nah, proses berikutnya adalah parsing input. Input menggunakan fungsi strtalk dengan delimiter pagar. Pemanggilan pertama strtalk ini atau input pagar akan mengambil bagian pertama dari input sebagai perintah utama dan disimpan dalam variabel cmd. cmd Pemanggilan berikutnya menggunakan strtalk null. Digunakan untuk mengambil bagian-bagian selanjutnya seperti ID, nama, jumlah, dan harga, tergantung pada jenis perintah yang diberikan. Nah, jika perintah yang diberikan adalah add, maka program akan mengambil 4 parameter tambahan, yaitu ID, name, quantity, price. Nah, data tersebut kemudian disalin ke dalam array items pada index count. Nah, kemudian fungsi strcpy ini digunakan untuk menyalin string ID dan name. Sementara itu, quantity diubah menjadi integer menggunakan array, dan price diubah menjadi double menggunakan add. Setelah data berhasil disimpan, nilai count akan ditambah 1 untuk menandakan bahwa jumlah data bertambah. Nah, jika perintah adalah print, maka program akan menampilkan seluruh data barang yang tersimpan. Hal ini dilakukan untuk menggunakan perulangan for dari indeks 0 hingga count -1. Nah, pada setiap literasi, program mencetak data barang menggunakan printf dengan format tertentu, yaitu ID, nama, jumlah, dan harga yang dipisahkan dengan karakter garis. Format %lf %.1f digunakan untuk menampilkan harga dengan satu angka di belakang koma. Nah, jika perintahnya adalah out, maka program akan mengambil parameter ID dan quantity. Kemudian program memanggil fungsi find item untuk mencari indeks barang. Nah, jika barang ditemukan, indeks tidak sama dengan -1 dan jumlah yang dimasukkan lebih dari 0, maka stok barang akan dikurangi sebesar nilai kuantitinya. Proses pengurangan ini dilakukan dengan operasi aritmatika sederhana pada atribut quantity. Nah, sebaliknya, jika perintah in, maka prosesnya hampir sama dengan out. Hanya saja, stok barang akan ditambahkan, bukan dikurangi. Program tetap memastikan bahwa barang ditemukan dan jumlah yang dimasukkan valid sebelum melakukan penambahan. Nah, jika perintahnya adalah detail, maka program ini akan mengambil parameter ID, kemudian mencari barang tersebut menggunakan fungsi find item. Jika barang ditemukan, maka program akan mencetak data lengkapnya barang tersebut menggunakan printf dengan format yang sama kayak di perintah print, tetapi hanya untuk satu item saja. Nah, di sini saya akan mencoba run di terminal atau compile. GCC -1. Nah, di sini kita menginput sesuai permintaan input pada tas 01.
kemudian kita akan menginput print. Nah, outputnya sudah sesuai dengan yang di soal, dengan yang di permintaan tas 01. Kemudian di sini saya akan menginput juga contoh input dari tas 02. Kemudian di print. Nah, di sini output untuk tas 02 yaitu B001 keyboard 150.000. Di sini juga sudah sesuai dengan yang di tas 01 yaitu yang baris pertama ini. Nah, kemudian di sini saya akan menginput juga permintaan input dari tas 03. Nah, di sini permintaan outputnya yaitu B002 mouse 5 dan 50.000. Nah, di sini juga sudah sesuai dengan permintaan output pada tas 03. Nah, secara keseluruhan program ini menggunakan konsep dasar pemrograman C, seperti penggunaan struct untuk menyimpan data kompleks, array untuk menyimpan banyak data, fungsi untuk modularisasi kode, pengulangan untuk memproses data secara berulang, serta percabangan untuk menentukan aksi berdasarkan input pengguna. Nah, program ini juga memanfaatkan manipulasi string untuk membaca dan memecah input, serta konversi tipe data untuk mengolah data numerik. Program ini masih tergolong sederhana karena belum memiliki validasi yang lengkap. Misalnya, tidak mengecek apakah stok menjadi negatif atau tidak, dan tidak menangani error input secara detail. Namun, demikian, program ini sudah sangat baik untuk memahami dasar-dasar pembuatan sistem manajemen inventory menggunakan bahasa C. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan selamat sore.